Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Bamba. I'm from English Department. I'm from the second group. Will be explain about designing classroom language test. Okay, with my friend Ayu Anissa. But my friend has to explain about part 1 designing classroom language test. If you want to watch or see that video, just click link description below. Okay. Now I will explain on the part 2 about some practical step on constructing. Okay, at the last video or the part 1 video, my friend has to explain about language aptitude test, proficiency test, placement test, diagnosis test, and achievement test. Now here in the part 2, I will explain about some practice steps on constructing, atau beberapa langkah praktis untuk constructing atau melakukan perancangan dalam designing classroom language test. Oke, karena telah dijelaskan beberapa tipe dari designing classroom language test itu sendiri, sekarang saya akan menjelaskan about some practice steps on constructing. Mungkin beberapa teman-teman bertanya, kenapa kita harus mengetahui atau mempelajari designing classroom language test, kenapa kita harus membuat tes dan sebagainya. Oke. Itu beberapa pertanyaan itu sudah terjawab dari video di part 1. Oke. And then di part kedua ini saya akan menjelaskan langkah-langkah untuk melakukan designing classroom language test. Oke, langsung saja. For the first, untuk langkah pertama yaitu assessing clear and unambiguous objective, atau menentukan atau menilai tujuan yang jelas dan tidak jelas. Oke, dalam designing classroom language test itu, langkah yang pertama itu kita harus dulu menilai tujuannya jelas, yang mana yang jelas dan mana yang tidak, seperti itu. Karena ketika kita ingin membuat sebuah tes, kita terlebih dahulu must to know the objectives atau tujuan dari tes itu sendiri. Kita ingin mengetes tentang skill apa dan sebagainya. Misal kita ingin menghasilkan sebuah pertanyaan about question tag, kan, yang di dalamnya kita ingin menilai tata bahasanya benar atau tidak, dan juga intonasinya, pola intonasi benar atau tidak, ataupun juga for example in social conversation atau percakapan sosial yang sederhana. Untuk contohnya, maybe you can see on this. Itu adalah form, focus, objective, listening and speaking. Kemudian ada beberapa penjelasannya, seperti student will number 1 recognize and produce the question with the correct grammatical form and final intonation pattern in simple social conversations. And then number 2, recognize and produce WH information question with correct final intonation pattern. And then ketika kita ingin membuat tes about communication skill or speaking, students will number 1 state complete action and events in social conversation, and number 2 ask for confirmation in social conversation, number 3 give opinions about an event in social conversation, and number 6 produce the language with contextually appropriate intonation, stress, and rhythm. Ini beberapa contoh ketika kita ingin membuat designing classroom language test dengan memperhatikan tujuan yang mana yang jelas dan tidak jelas. Jadi ketika kita ingin membuat designing classroom language test, langkah pertamanya yaitu assessing clear and unambiguous objektif atau menilai tujuan yang jelas dan tidak jelas adalah kita
harus menentukan dulu ingin mempelajari, ingin membahas tentang skill apa dulu. Setelah itu kita tentukan tujuannya, seperti itu. Itu tadi sedikit contoh tentang assessing clear and unambiguous objective, atau menilai tujuan yang jelas dan tidak jelas. And then we move to the second steps, atau langkah selanjutnya ataupun pembahasan selanjutnya about drawing up test specification, atau menyusun spesifikasi tes. Oke? Menyusun tes spesifikasi tes. Setelah kita tadi telah mengetahui atau menentukan tujuan yang jelas dan tidak jelas, kemudian kita drawing up test specification atau menyusun tes spesifikasi. Dalam spesifikasi pengujian itu terdiri dari beberapa. Yang pertama itu board outline of the test atau garis besar dari tes. Kemudian what skill you will test atau keterampilan apa yang ingin kamu uji. Itu harus diperhatikan. And then the third is what the items will look like, atau bagaimana tes uji ini nanti bentuknya, seperti itu. Jadi ada 3 hal yang harus diperhatikan tadi. Yang pertama itu garis besar dari tes ini, spesifikasi tes ini apa. Kemudian yang kedua skill apa yang ingin diteskan. Dan yang ketiga bagaimana penampakan atau wujud dari uji ini nantinya, seperti itu. Ini ada sedikit contoh about test specification berdasarkan tujuan yang dinyatakan, seperti students akan mengenali dan menghasilkan question tag dengan bentuk tata bahasa yang benar dan pola intonasi yang benar juga. Contohnya itu test specification. You may see this test specification atau tes spesifikasi: speaking 5 minutes and etc. Formal oral interview, teacher and student. Teksnya teacher asks question to the student, and then listening 10 menit dan sebagainya. Itu sedikit dari contoh dari tes spesifikasi. And then we move to the informal classroom oriented specification. Give you an indication of ada spesifikasi ini berorientasi akan memberikan indikasi atau gambaran seperti yang pertama, topik atau tujuan yang Anda perbaiki. Kemudian yang kedua, format pemilihan dan feedback untuk setiap itemnya, bagaimana formatnya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, jumlah item setiap bagian, maksudnya jumlahnya, itemnya berapa jumlahnya di setiap bagian. Misalnya dalam speaking jumlah itemnya berapa, dalam writing itemnya berapa, dan sebagainya. Kemudian yang keempat itu waktu yang dialokasikan untuk masing-masing pembahasan. Misalnya dalam speaking waktunya 5 menit, and then dalam writing waktunya 10 menit dan sebagainya. Semua itu harus dialokasikan, seperti itu. Kan kita sudah mengetahui tujuan dari tes yang ingin kita lakukan. Kemudian kita harus tentukan dulu topiknya, kemudian bagaimana format pemilihannya, kemudian jumlah itemnya dari setiap bagian, dan juga alokasi waktunya, berapa alokasi waktu yang dibutuhkan, seperti itu. And then we move to the facing test text atau the facing test text atau merancang tugas tes. Ketika kita ingin menyusun item tes, ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan. Seperti yang pertama, karena kita telah berpindah ke langkah selanjutnya, langkah yang pertama tadi itu membahas tentang menilai tujuan yang jelas dan tidak jelas dari
language test yang akan kita laksanakan. Kemudian langkah yang kedua yaitu tes spesifikasinya. Kita harus menentukan tes spesifikasinya terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga yaitu kita merancang tugas tesnya. Dalam merancangnya ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan, teman-teman. Yang pertama, bagaimana siswa akan menghadapi atau akan melihat tes itu. Kita harus pertimbangkan itu. Bagaimana validitasnya. Kemudian yang kedua, sejauh mana bahasa dan konteks yang akan diberikan dalam tes itu. Kita juga harus mengetahui sejauh mana bahasa atau konteks yang diberikan. Kemudian yang ketiga, potensi kesulitan yang disebabkan oleh potensi kesulitannya. Bagaimana potensi kesulitan tes yang akan diberikan. Kita juga harus memperhatikan itu. Apakah mudah, beginner, ataukah sedang, ataukah susah. Kita harus memperhatikan semua hal itu. Kemudian, ketika kita ingin merevisi rancangan tugas tes kita, kita juga harus memperhatikan sedikit ini. Maksudnya, yang pertama, apakah arah setiap bagian-bagian yang akan kita berikan itu jelas? Sudah jelas nanti arahnya tes yang kita berikan. Kemudian yang kedua, apakah ada item contoh untuk setiap bagian? Maksudnya di setiap bagiannya nanti apakah ada example atau contoh yang tersedia begitu dalam ketika nanti kita merancang tesnya. Kemudian yang ketiga, apakah item itu telah mengukur tujuan yang ditentukan? Maksudnya ketika kita nanti merancang, apakah item ini nanti menuju ke tujuan yang kita inginkan dalam tes ini begitu. Kemudian yang keempat, apakah item dinyatakan dalam bahasa yang jelas dan sederhana? Ya, ini juga salah satu poin yang penting ketika kita merancang. Kita juga harus menentukan apakah item ini sudah dalam bahasa yang mudah dipahami oleh siswa nantinya. Seperti itu, bukan bahasa yang sulit dipahami, karena akan mempersulit siswa dalam menjawab tes yang kita berikan nantinya. Kemudian yang kelima, yaitu apakah setiap pilihan ganda memiliki penyebaran jawaban yang sudah benar, yang sudah jelas. Maksudnya itu nanti kalau misalnya tes yang kita berikan berupa multiple choice atau pilihan ganda, apakah nanti ini pilihan gandanya penyebarannya itu sudah benar dari A. Yang kelima itu, apakah setiap pilihan ganda memiliki penyebaran pilihannya yang sudah jelas. Maksudnya di sini ketika kita nanti melakukan uji atau tes dan menggunakan pilihan ganda bukan esai, kita itu harus memperhatikan juga apakah penempatan A, B, C, D, dan E-nya itu sudah jelas, sudah bagus begitu. Jangan sampai semuanya nanti jawaban di pilihan gandanya 1 sampai 10 yang benar itu A semua, yang benar itu B semua begitu. Kita harus menentukan penyebarannya dengan benar supaya tidak terlalu mudah untuk dilakukan oleh siswa seperti itu. Kemudian yang ketujuh, ya itu tadi bahasanya, apakah bahasanya itu sudah otentik atau sudah mudah untuk dipahami seperti itu. Dan yang kedelapan, apakah jumlah tes item secara keseluruhan cukup untuk mencerminkan tujuan pembelajaran. Jadi ketika kita nanti merancang juga pertanyaan ini juga sangat benar, yaitu apakah seluruh jumlah tes atau item yang kita sediakan nantinya ini sudah secara keseluruhan mencakup atau mencerminkan tujuan pembelajaran. Begitu misalnya kita ingin membahas tentang speaking dan menyiapkan
10 tes. Apakah ke-10 tes ini sudah mencakup keseluruhan tujuan pembelajaran yang ingin kita berikan, seperti itu. Kemudian ketika di revisi terakhir dari membentuk tesnya, bentuk tugas tesnya, yaitu kita juga harus menempatkan diri kita sebagai siswa terlebih dahulu. Maksudnya kita tempatkan diri kita dulu sebagai siswa. Ketika nanti kita menjawab tes akan seperti apa dan seperti apa. Kemudian yang kedua, ketika melalui setiap set arah atau semua item secara perlahan dan sengaja, waktunya sendiri. Maksudnya kita juga harus memperhatikan bagaimana nanti pengalokasian waktunya untuk melalui setiap item tes yang dijawab oleh siswa. Begitu, misalnya nomor 1 waktunya segini, nomor 2 waktunya segini, sehingga pembagian waktunya itu jelas dan efisien, seperti itu. Kemudian pastikan tes yang diberikan itu rapi dan tidak berantakan. Maksudnya sesuai, tersusun, tidak ada yang misalnya tes speaking itu tercampur di tes writing, seperti itu. Harus sesuai dengan posisinya masing-masing. Kemudian jika nantinya ada tes audio, atau misalnya di dalam tes kita ada audio atau ada video, kita harus memastikan skripnya itu harus jelas, suaranya juga harus jelas, suara dalam video atau audio itu harus jelas, dan kita harus mengecek ulang dulu audio yang akan kita berikan pada tes tersebut, seperti itu. Itu langkah ketiga dari designing classroom language test. Kan langkah yang pertama tadi yaitu menentukan tujuan yang jelas dan tidak jelas. Kemudian langkah yang kedua itu drawing up test specification, atau membentuk tes spesifikasinya. Bagaimana tes spesifikasi yang bagus ketika kita mendesain classroom language test. Dan langkah yang ketiga yaitu tadi yang baru-baru saya jelaskan, yaitu devising test text, atau merancang tugas tes. And then we move to the step yang keempat atau langkah yang keempat, yaitu designing multiple choice test item, atau merancang item uji pilihan ganda. Maksudnya dalam langkah yang keempat ini, bila nantinya tidak menutup kemungkinan ketika kita nanti merancang sebuah uji atau tes, tidak lepas dari yang namanya ujian pilihan ganda. Karena hal itu menurut saya yang paling mudah untuk dilakukan oleh siswa dan yang nyaman untuk siswa. Tapi ada beberapa kelemahan dalam pilihan ganda ini. Seperti yang pertama, teknik ini hanya untuk menguji pengetahuan pengenalan saja atau basic saja, seperti itu. Jadi kalau kita ingin merancang pilihan ganda, tentu saja ini hanya untuk mengetes pengetahuan dasar atau pengenalan saja. Kemudian yang kedua, menebak mungkin memiliki efek yang cukup besar pada nilai tes. Maksudnya pasti kebanyakan siswa nanti hanya menebak-menebak saja, atau sistem arisan yang teman-teman mungkin pahami, yaitu mengocok kemudian melempar ketika muncul huruf A, yang disilang huruf A, muncul huruf B yang disilang huruf B, seperti itu. Jadi tidak terlalu optimal untuk penerapannya, seperti itu. Kemudian teknik ini atau tes ini sangat membatasi apa yang diuji. Maksudnya karena jawabannya sudah tersedia, tidak sama dengan esai. Itu menggunakan penalaran siswanya. Kemudian yang
5, washback mungkin sangat berbahaya atau kesalahan yang terjadi mungkin sangat sering didapati. Tapi bagaimanapun juga dalam penentuan atau membentuk pilihan ganda ini juga membutuhkan pengetahuan yang tidak begitu-begitu saja. Itu juga tidak bisa dibuat begitu-begitu saja. Ada beberapa hal juga yang harus diperhatikan ketika kita ingin membuat atau menentukan tes pilihan ganda. Yang pertama, item pilihan ganda ini bersifat selektif, yaitu siswa nantinya memilih dari serangkaian respon atau dari pembelajaran yang telah diterima. Jadi item pilihan gandanya ini bukan dari pilihan yang item pilihan ganda ini harus sudah pernah diberikan atau dipelajari oleh siswa itu sendiri. Begitu. Kemudian setiap item pilihan ganda memiliki batang atau format yang jelas dalam mengajukan beberapa pilihannya. Maksudnya ketika ada pertanyaannya harus jelas bilang berapa pilihan yang akan diberikan, ataukah 3, 4, atau 5, seperti itu. Harus jelas dan harus merata. Tidak boleh pertanyaan pertama pilihannya ada cuma 3, pertanyaan kedua pilihannya cuma 4. Harus merata sesuai dengan berapa soal yang diberikan. Kemudian salah satu opsi dari pilihan ganda itu harus benar dan yang lainnya salah. Tapi harus ada yang bersifat mengecoh, begitu. Kalau pilihannya dua-duanya misalnya 5 opsi dan 2 benar, itu akan membingungkan, membuat siswa bingung dalam tesnya nanti. Jadi itu yang harus diperhatikan dalam menentukan atau merancang uji pilihan ganda, seperti itu. Ya, itu ada 4 practical steps to construction. Jadi ada 4 practical test yang telah saya jelaskan tadi. Kemudian administration testnya, ketika kita ingin melakukan pengelolaan tesnya, mungkin all of you sudah mengetahuinya, seperti kita harus pertama mempertimbangkan dulu apakah kita harus melakukan pretest terlebih dahulu atau tidak, dan sebagainya. Kemudian administrasi yang lain adalah ketika kita ingin melakukan tes, kita harus datang lebih awal dalam memastikan apakah kelas sudah kondusif atau tidak. Kemudian jika ada audio atau video atau teknologi yang diperlukan dalam administrasinya, kita harus mencobanya terlebih dahulu. Kemudian memiliki kertas tambahan ketika dalam ujian, kemudian mulai tes atau ujian pada tepat waktu, dan kita harus membagikan tes itu sendiri. Kemudian tetap duduk dengan tenang di atas meja guru dan memperhatikan siswa yang melaksanakan ujian. Kemudian untuk ujian berjangka waktu, beritahukan siswa ketika waktu akan habis dan dorong mereka untuk menyelesaikan pekerjaan mereka dengan cepat sesuai dengan waktu yang diberikan. Itu beberapa administrasi atau pengelolaan tesnya, seperti itu. Oke, karena kita sudah menjelaskan atau mengetahui tentang tipe tesnya yang dijelaskan pada video part 1, and then some practical steps to test constructing atau beberapa tes praktis ketika ini melakukan pembangunan atau perancangan designing classroom language test. Kemudian yang terakhir itu atau salah satu poin penting yaitu scoring, grading, and giving feedback. Oke,
langsung saja kita bahas yang pertama, yaitu scoring. Oke, scoring di sini atau pemberian nilai ketika kita merancang tes kelas atau membuat tes atau ujian, kita harus memperhatikan dulu atau mempertimbangkan dulu bagaimana tes akan dinilai atau bagaimana ujian yang kita buat itu akan dinilai, seperti itu. Kemudian rencana penilaiannya itu akan mencerminkan bagaimana bobot relatif yang akan ditempatkan di setiap bagian pada itemnya. Maksudnya kita juga harus memikirkan bagaimana penilaian setiap itemnya dan bagaimana bobot setiap itemnya, seperti itu. Itu dari segi scoringnya. Oke, kita berpindah yang kedua, yaitu grading, yaitu pemangkatan atau memberikan peringkat atau pangkat dari tes yang kita berikan. Grading di sini tidak hanya memberikan nilai A itu untuk 90 sampai 100, nilai B itu untuk 80 sampai 89 dan sebagainya. Itu tidak sesederhana itu. Kemudian, pertanyaan besarnya, bagaimana menentukan huruf suatu tes dari tes yang kita berikan? Bagaimana menentukan nilai tes yang akan kita berikan? Oke, yang pertama yaitu kita harus memperhatikan bagaimana konteks pemberian nilai yang biasanya diberikan di wilayah tersebut atau di sekolah tersebut. Kemudian harapan lembaganya atau harapan sekolahnya, bagaimana harapan sekolahnya dalam pemberian nilai tersebut, tapi hal itu tidak tertulis, seperti itu. Kemudian ya cuma itu dari yang harus kita perhatikan dari pemberian nilai atau penentuan nilai dari suatu tes, seperti itu. Kemudian berpindah ke yang ketiga, yaitu giving feedback atau memberikan umpan balik, seperti itu. Dalam memberikan umpan balik itu sebenarnya tergantung dari gurunya, feedback apa yang bagus diberikan untuk siswanya, yang sesuai untuk siswanya. Tapi di sini ada beberapa contoh feedback. Yang pertama yaitu nilai atau huruf setiap tesnya, kemudian skor totalnya, skor keseluruhan dari tes atau ujian yang diberikan, kemudian ada subskor dari skillnya, seperti itu, listening, speaking, writing, reading. Kita juga harus menilai itu, membaginya. Kemudian untuk itu sedikit contoh dari giving feedback, karena sebenarnya dari pemberian contoh umpan balik itu seperti yang saya katakan tadi, it depends on the teacher. Feedback apa atau umpan balik apa yang bagus diberikan oleh siswanya, yang diberikan kepada siswanya, seperti itu. Oke, itulah yang saya jelaskan about designing classroom language test. Dari pembahasan yang pertama itu some practical steps to test construction, atau beberapa praktek atau beberapa langkah dari membangun atau membentuk designing classroom test. Yang pertama yaitu menilai tujuan yang jelas dan tidak jelas, kemudian membentuk atau membangun spesifikasi tes, kemudian yang ketiga membentuk atau merancang tugas tes, kemudian yang keempat yaitu merancang uji tes pilihan ganda. Kemudian dari scoring, grading, and giving feedbacknya
itu juga sudah saya jelaskan. Okay, I think that's all for me. I'm so sorry jika ada beberapa suara yang mengganggu, and I hope all of you can understand what I say. And if you want to watch part 1 of this material listening classroom language test, you may see on the description below, dan teks mengenai materi designing classroom language testnya juga ada di deskripsi di bawah ini. Jadi just check it. Thank you so much. Don't be shy to speak. If you are talkative, you will get progress. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.